Baik Bapak Ibu, langsung saja kepada materinya. Terkait, rencana penarikan dana harian, atau RPD harian berdasarkan PMK nomor 155 tahun 2023. Penyusunan rencana penarikan dana harian, RPD harian sendiri disusun oleh masing-masing satker pada kementerian lembaga, di mana KPA bertanggung jawab atas penyusunan RPD harian. Penyusunan RPD harian dilaksanakan oleh PPK, terbentuk dan terkirim ke KPPN pada saat PPK melakukan persetujuan SPP pada sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. RPD harian sendiri minimal memuat informasi jatuh tempo RPD harian, jenis belanja, dan juga jumlah nominal penarikan. Penyusunan RPD harian ini dikecualikan untuk transaksi pembayaran bernilai nihil atau transaksi pengesahan, pembayaran belanja pegawai non-gaji induk, belanja pegawai selain tunjangan kinerja bulanan, transaksi uang persediaan atau tambahan uang persediaan, atau penggantian uang persediaan baik dari uang persediaan tunai maupun uang persediaan kartu kredit pemerintah, penyaluran dana desa, transaksi pada rekening surat berharga syariah negara, dan transaksi rekening penampungan dan pembayaran transaksi valuta asing. Jatuh tempo rencana penarikan dana harian sendiri yaitu yang pertama yaitu melalui, proses di mana PPK melakukan, menyetujui SPP. Setelah SPP diterbitkan, jatuh tempo akan terbentuk otomatis 5 hari kerja setelah PPK melakukan persetujuan SPP. Kemudian, pada PPSPM sendiri telah disetujui SPM, kemudian, jatuh tempo akan disesuaikan secara otomatis yaitu pada 2 hari kerja. Setelah itu KPPN diterima oleh KPPN di mana tanggal SP2D disesuaikan dengan jatuh tempo yang telah dibentuk di level PPK atau PPSPM. Kemudian, terjadi SP2D. Jatuh tempo sendiri dikecualikan untuk transaksi belanja pegawai gaji induk, belanja pegawai tunjangan kinerja bulanan, penyaluran pembayaran penghasilan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan pembayaran melalui platform pembayaran pemerintah. Pemutahiran rencana penarikan dana harian oleh satuan kerja, yang pertama ada penyusunan RPD harian, dapat dilakukan pemutahiran RPD harian oleh Satker, pergeseran jatuh tempo RPD harian, yaitu berupa pergeseran maju paling cepat 3 hari kerja sebelum jatuh tempo RPD harian, pergeseran mundur 2 hari kerja sejak PPSPM melakukan persetujuan SPM. Kemudian untuk pergeseran maju jatuh tempo dilakukan dengan ketentuan berlaku untuk transaksi dengan nilai bersih SPM paling banyak 5 miliar atau SPM dana alokasi khusus fisik, dan SPM disetujui paling lambat 3 hari kerja sebelum jatuh tempo RPD harian. Pergeseran mundur jatuh tempo RPD harian dilakukan dengan ketentuan SPM disetujui pada tanggal jatuh tempo RPD harian atau tanggal setelah jatuh tempo RPD harian. Kemudian untuk penghapusan RPD harian dilakukan dengan ketentuan paling lambat pada jatuh tempo RPD harian dilakukan dengan penghapusan SPP. Jadi apabila terdapat tolakan SPM dapat dilakukan penghapusan atau dilakukan perbaikan saat, terbentuknya Renkas agar tidak terjadinya, pengurangan deviasi halaman 3 DIPA. Kemudian terkait, dispensasi RPD dan pergeseran RPD oleh KPPN. Hal ini dapat dilakukan, jika Satker melakukan permohonan, dispensasi ke KPPN dengan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa SPM akan digunakan untuk membiayai kegiatan penting dan mendesak, seperti penanggulangan bencana alam, penanggulangan kerusuhan sosial dan atau terorisme, kemudian operasional militer atau intelijen, kegiatan kepresidenan, dan kegiatan mendesak lainnya. Kemudian Kepala KPPN menyetujui permohonan dispensasi tersebut.
Kemudian untuk pemberian dispensasi, Satker dapat mengajukan surat permohonan dispensasi kepada KPPN yang menyatakan bahwa SPM akan digunakan untuk membiayai kegiatan penting dan mendesak lainnya dengan menjelaskan pendukung yang menyatakan bahwa kegiatan penting dan mendesak. Kepala KPPN dapat memberikan keputusan atau menyetujui atau tidak menyetujui permohonan dispensasi dari Satker dengan terlebih dahulu melakukan penelitian secara selektif, edukatif, dan dengan mempertimbangkan kondisi kas negara. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Dimas. Ya, terima kasih Mbak Kuni. Baik Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan Mbak Kuni tadi ya, jadi sebetulnya RPD harian itu kalau kita lihat, boleh di share screen tadi Mbak, yang ada 5 hari kerja, 2 hari kerja itu. Ya, yang berikutnya. Yang sebelumnya, yang halaman 4. Jadi sebenarnya RPD harian di sini sesuai peraturan mengenai jatuh tempo SPP, SPM juga ya. Jadi SPP kan batas kadaluarsa 5 hari kerja. Nah, ini disesuaikan, dia langsung sesuai peraturan yang sudah ada gitu. SPM juga jatuh temponya itu kan batas kadaluarsa 2 hari kerja dari Satker mengirim ke KPPN itu 2 hari kerja. Makanya disesuaikan di PMK RPD harian ini 2 hari kerja dari SPM disetujui oleh PPSPM. Jadi batas mulai RPD itu dari validasi SPP, lalu validasi SPM. Oh, Jadi begitu PPSPM validasi SPM nih, baik ya. itu jatuh temponya langsung berubah 2 hari kerja, Buat SKPP saya Kak. atau dia segera. Kalau misalnya GUP gitu kan, itu segera ya, gaji itu segera juga, Oh iya nggak Kak. pakai 2 hari kerja. Oke, untuk praktiknya, apa Bapak Ibu ada yang punya SPM statusnya sekarang ditolak atau ADK SPM gitu, ada nggak? Boleh share screen? Bapak Ibu yang status SPM-nya ada yang sudah dikirim atau ditolak KPPN gitu, ada nggak? Boleh share screen biar kita lihat bareng-bareng saktinya. Kalau belum ada, kita biar lihat dulu ini ya, dispensasi RPD. Kalau kita mau minta dispensasi, seperti apa sih yang geser tadi, geser RPD. Oke. Ya, di sini kita lihat juknis aja, nanti juknisnya kita share juga. Untuk RPD harian ini bisa kita minta dispensasi. Misalnya Bapak Ibu ini sudah akhir bulan gitu ya, terus sudah, kalau misalnya RPD-nya itu 2 hari kerja, itu nanti lewat bulan gitu, jadi nggak kejar RPD bulanannya. Nah, bisa minta dispensasi, tapi dispensasi belum tentu disetujui ya, jadi ini diminta oleh Satker, tapi belum tentu disetujui sama KPPN gitu ya. Jadi di sini kita bisa masuk dulu ke user sakti operator SPM atau SPP ya. Lalu ada menu dispensasi RPD di menu pembayaran, RUH pembayaran. Di dalam menu dispensasi RPD harian ini ada daftar daftar RPD yang masih bisa kita dispensasi gitu ya. Jadi ini cuma muncul satu nih kalau di tampilan ini. Nah, setelah kita pilih nanti dia akan kita isi yang di bawahnya, data renkasnya, pilih yang mana, tanggalnya. Jadi sesuai yang disebut Kuni ya, bisa di maju atau mundur gitu. Jadi bisa juga Bapak Ibu minta mundur RPD-nya. Tapi biasanya sih minta maju gitu, lebih cepat gitu ya. Nah, di sini nanti untuk kolom yang diisi cukup yang ini aja, yang data renkas.
lalu tanggal, keterangan dispensasi. Oke, kita lihat di sini daftar dispensasi yang di atas ini. Kalau kita centang tampilkan semua data, dia nanti tampil semua RPD ya. Lalu kalau tampilkan data hari ini berarti RPD yang misalnya SPM yang kita buat hari ini aja gitu. Nah, untuk prosesnya misalnya kita pilih satu, lalu kita pilih Rencast-nya ya. Klik rekam dulu, baru pilih data Rencast. Nanti muncul RPD yang bisa kita pilih. Nah, ini kita pilih yang mana yang mau kita ubah tanggalnya di minta dispensasi. Baru pilih tanggal dispensasinya dimajuin atau dimundurkan dari tanggal yang sudah ditetapkan sakti gitu. Ya, keterangannya ini di antara ini ya. Jadi sebetulnya kalau di peraturannya memang cuma bisa keterangan yang ini, penanggulangan bencana alam, kerusakan sosial, atau kegiatan mendesak lainnya, lalu Bapak Ibu isi mengejar IKPA gitu. Kebutuhan IKPA ya bisa juga. Tapi itu kembali lagi ke nanti akan disetujui KPPN atau tidak gitu ya. Nah, setelah sudah disimpan nanti kita lanjut ke persetujuan dispensasi RPD oleh KPA. Jadi kita masuk ke user KPA, menunya masih sama yang seperti tadi, pembayaran, ROH pembayaran, dispensasi RPD harian. Lalu kita masuk ke daftar dispensasi, ini bakal terlihat dispensasi yang perlu disetujui. Jadi langsung kita pilih dan kita approve di tombol yang biru ini. Nanti di situ bisa terlihat ya, kita bisa monitoring status dispensasi RPD-nya itu apa sudah disetujui MSKI. Jadi ada 2 tahap yang disetujui oleh MSKI dulu, Kepala KPPN, lalu ada PKN juga. Nah, kalau yang disetujui PKN ini biasa ya harusnya untuk dispensasi di atas 1 triliun, jadi nggak masalah ya. Jadi kita biasanya sampai disetujui Kepala KPPN aja. Jadi pertama disetujui kasih MSKI dulu Pak Endarto, kalau yang di sini kan, terus disetujui oleh Kepala KPPN Pak Yos untuk sekarang ya. Jadi kalau sudah disetujui berarti RPD-nya akan geser. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau ada yang mau ditanya selain yang soal RPD ini? Cuman ini aja, karbon nggak? Di atas 500. Yang mau ditanya? 300. Termin 3 300. Jadi gimana, ada yang punya status SPM-nya kirim SPM gitu? Atau batal ADK SPM? Jangan lupa hari ini untuk yang tahap 3C ya. TTE tahap 3C harus status ADK-nya ADK SPM semua ya, udah dikirim semua ya. Kalau ada SPM yang nggak jadi atau yang masih di bawah status kirim gitu, dihapus aja. Besok soalnya harus buat dari ulang, jadi mulai dari SPP. Karena udah mulai TTE besok. 27 deh, sorry. Hari ini belum 26. Besok ya, besok. Jadi besok kalau Bapak Ibu bikin SPM, pastikan udah sampai kirim SPM-nya ADK SPM. Nanti tanggal 27 harus dibuat ulang buat semua SPM kalau ada yang belum jadi gitu. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya kembalikan ke Mbak Kuni. Baik, terima kasih Mas Dimas. Izin Bapak Ibu, sekali lagi apakah ada pertanyaan terkait RPD harian? Sorry, kelihatannya perlu dijelaskan sedikit ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita kan ada tolakan nih, kalau dari KPPN suka ada tolakan ganti nomor SPM supaya tidak RPD tidak deviasi gitu. Itu yang harus diperhatikan, berarti Bapak Ibu harus batal SPM, hapus SPP ya. Terus buat ulang SPP-nya supaya ganti nomor dan ganti tanggal. RPD-nya juga terhapus. Jadi yang dimaksud RPD harian itu akan terhapus kalau kita batal SPP dan batal SPM dan hapus SPP. Jadi diulang dari awal ya. Jadi RPD harian itu akan terhapus kalau kita sampai hapus SPP ya, diingat Bapak Ibu ya.
Oke, itu aja. Makasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Dimas. Oke, baik. Karena sepertinya tidak ada pertanyaan ya, Bapak Ibu. Untuk kegiatan konsultasi atau kegiatan penjelasan lebih lanjut tentang RPD, nanti bisa lebih lanjut bisa ditanyakan kepada CSO atau bisa pada saya atau Mbak Lucy. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya tutup untuk acara hari ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan atau terjadi kesalahan selama pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya izin Bapak Ibu bisa melakukan absensi, barusan dikirim oleh Mbak Lucy di kolom chat atau bisa di grup. Nanti saya kirim linknya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore.